uswatun hasanah, Nabi yang rela meneteskan keringat, air mata dan bahkan darahnya, Nabi yang rela dicaci dan dicela oleh keluarga dan kaumnya hanya untuk menyebarkan dakwah ajaran agama Islam, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitaba wal kitaba lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, telah menciptakan beribu dan berbagai macam nikmat, antara lain nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat kesempatan. Dan suatu nikmat yang sangat agung yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat dan di waktu yang mubarakah ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, Nabi yang rela meneteskan keringat, air mata dan bahkan darahnya, Nabi yang rela dicaci dan dicela oleh keluarga dan kaumnya hanya untuk menyebarkan dakwah ajaran agama Islam, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka apa kata beliau? Aku tidak akan meninggalkan perkara ini kecuali Allah menang atau aku binasa karenanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya hanya bertujuan untuk mengingatkan kepada jamaah semua dengan ceramah yang berjudul keutamaan salat berjamaah. Salat berjamaah memiliki banyak keutamaan di dalam agama Islam. Bahkan salat berjamaah adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan di dalam agama. Menurut jumhur ulama, salat berjamaah hukumnya sunnah muakkad. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, salat berjamaah hukumnya wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya sebagai rasul belum pernah meninggalkan salat berjamaah di masjid, sekalipun beliau dalam keadaan sakit. Saking pentingnya salat berjamaah ini, hingga pada sebuah kisah, salah satu sahabat beliau yang sangat dicintainya yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum berkata kepada Rasulullah bahwa dirinya buta dan tidak ada yang menuntunnya ke masjid. Maka ia meminta keringanan kepada Rasulullah agar tidak melaksanakan salat berjamaah di masjid. Rasulullah pun bertanya kepadanya, "Hal tasma'un nada'a bis shalah? Apakah engkau mendengar azan?" Qala na'am. Dia menjawab, "Iya." Qala fajib. Maka Rasulullah berkata, "Maka datangilah suara azan." Begitulah seruan Rasulullah kepada sahabatnya yang buta. Bagaimana kita dengan umatnya yang telah diberikan kenikmatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kita sering meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Kaum muslimin rahimakumullah, terdapat banyak keutamaan dan manfaat yang bisa kita peroleh dari sholat berjamaah di masjid. Keutamaan dan manfaat yang bisa kita peroleh antara lain: pertama, mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
bagi orang yang hatinya selalu terpaut pada masjid. Barang siapa yang mempunyai rasa cinta yang sangat dalam terhadap masjid untuk melakukan salat berjamaah di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya naungan di hari kiamat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah, sab'atun yunziluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajidi. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya, dan seseorang yang hatinya selalu terpaut pada masjid. Muttafaqun alaihi. Yang kedua adalah keutamaan berjalan menuju ke masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa ketika seorang muslim melangkahkan kakinya menuju ke masjid, maka dirinya akan diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Sebagaimana seruan Rasulullah kepada para sahabatnya, maukah aku tunjukkan suatu perkara yang bisa mengangkat derajat dan menghapuskan dosa-dosa? Para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, wa kasratul khuta ilal masajidi, dan memperbanyak langkah menuju ke masjid. Namun jangan beranggapan bahwa amalan ini hanya dapat kita peroleh ketika kita melangkahkan kaki menuju ke masjid. Tetapi amalan ini juga dapat diperoleh ketika kita kembali ke tempat tinggal masing-masing. Yang ketiga adalah keutamaan sholat berjamaah atas sholat sendiri-sendiri. Banyak riwayat hadis yang telah menjelaskan bahwa ganjaran yang akan diberikan kepada seseorang yang menunaikan sholat berjamaah di masjid sebanyak 20 ganjaran, sebanyak 20 derajat dibanding sholat sendiri-sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah, salatul jamaati tafdulu salatul fardhi bi 27 darajat. Salat berjamaah lebih afdal dari salat sendiri-sendiri sebanyak 20 derajat. Sebagai kesimpulan, mari kita memperbanyak amalan dengan cara salat berjamaah di masjid, terutama di bulan suci Ramadan ini, untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wa rahmah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.